Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang imam yang sangat masyhur dalam dunia hadis. Beliau memiliki kunyah Abu Abdillah dan nama beliau adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim atau dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 Hijriah di sebuah tempat namanya Bukhara di Khurasan yang dikenal dengan pecahan Soviet hari ini, dan wafat pada tahun 226 Hijriah di Samarkand. Para ulama hadis banyak yang memberikan gelar kepada Imam Bukhari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya kaum muslimin dalam bidang hadis. Dan dia hidup pada kurun ketiga dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Imam Bukhari adalah orang yang pertama kali meletakkan dalam Islam ini sebuah kitab khusus yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Bahkan kitabnya diakui oleh ulama dunia bahwa tidak ada kitab yang lebih sahih melebihi Sahih Bukhari, maksudnya setelah Al-Quranul Karim. Dan dia adalah salah satu kibarul hufad, ulama yang sangat banyak hafalan terhadap hadis Nabi SAW, sampai-sampai ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluk seperti Bukhari, seolah-olah Allah hendak menciptakan Bukhari memang khusus untuk mendalami hadis. Kemudian juga Imam Bukhari termasuk ulama yang sangat unggul dalam beberapa ilmu yang berkaitan dengan hadis, seperti ulumur rijal, al-jarh wa ta'dil, kemudian juga ulum al-ilal. Sampai-sampai pujian para ulama membanjiri Imam Bukhari karena cerdasnya beliau ketika bicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita mulai siapa Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bardizbah. Al-Bardizbah, salah satu buyut Bukhari, adalah seseorang yang berasal dari Persia. Dia beragama Majusi, kemudian meninggal di atas Majusi. Tetapi Mughirah sempat masuk Islam, sehingga keturunannya Ibrahim dan turunan Ibrahim Ismail menjadi ulama hadis. Jadi Imam Bukhari itu punya bapak seorang ulama hadis, namanya Ismail ibn Ibrahim. Bahkan Imam Ibn Hibban mengatakan sedikit sekali seorang ulama yang dia ahli hadis, bapaknya juga ahli hadis seperti Bukhari. Jadi ayahandanya Imam Bukhari itu seorang ahli hadis, cuman tidak terkenal. Kenapa? Karena memang tidak meninggalkan karya. Lain dengan Imam Bukhari, ada karyanya, makanya dikenal. Tetapi Imam Bukhari sendiri membuat bab dalam kitab tarikhnya tentang ayahnya sendiri. Jadi Imam Bukhari itu ada satu kitab namanya Tarikh, Kitabut Tarikh. Imam Bukhari meletakkan dalam kitab ini tentang bab soal bapaknya, kemudian menyebutkan terjemah bapaknya, dan dikatakan bahwa sesungguhnya ayahku seorang ulama hadis. Termasuk juga Imam Ibn Hibban mencantumkan dalam kitabnya tentang biografi ayahandanya Imam Bukhari. Maka dari sini wajar kalau seandainya Imam Bukhari menjadi ulama hadis, karena memang bapaknya ahli hadis.
Lah Imam Bukhari sendiri menjadi khilaf para ulama tentang masalah dari mana asalnya. Ada yang mengatakan bahwa Imam Bukhari itu seorang Arabi, memang orang Arab asli, turunan Arab. Ada yang mengatakan Imam Bukhari itu turunan Turki, dan ada yang mengatakan bahwa dia turunan Persia. Di antaranya adalah pendapat Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan ini diperkuat oleh Al-Imam Al-Zahabi, bahwa Imam Bukhari itu berasal dari turunan Persia. Dia bukan orang Arab, artinya dia non-Arab, karena dia orang Persia. Kakek buyutnya Al-Bardizbah seorang Al-Farisi Majusi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Imam Bukhari itu adalah Turki, dan itu disebutkan oleh Abdul Razak As-Samarqandi dan juga Abu Sa'id. Dan ada yang mengatakan dia adalah seorang Al-Arabi, seorang keturunan Arab, dan ini dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk juga Imam Ibnu Asakir dan juga Tajuddin As-Subki, seorang yang bermadhab Syafi'i. Tetapi yang masyhur, Imam Bukhari bukan orang Arab, karena dia dilahirkan di Uzbekistan. Uzbekistan yang sekarang ya, dulu disebut Bukhara, pecahan Soviet kalau sekarang ini Uzbekistan itu. Lah disebutkan bahwa Imam Bukhari itu lahir di malam Jumat di bulan Syawal pada tahun 194 Hijriah. Lah Imam Bukhari sama dengan para ulama yang lainnya terlahir yatim, sama dengan Imam Syafi'i terlahir yatim, kemudian juga Imam Ahmad terlahir yatim, kemudian Abu Hanifah terlahir yatim, termasuk Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu sejak kecil meninggal ayahnya, dan yang merawat Imam Bukhari itu adalah ibunya. Dan Imam Bukhari memiliki ibu yang sangat salihah, walaupun tidak dikenal tentang biografi dan siapa namanya, tetapi ibunya Imam Bukhari itu adalah pencinta ilmu, sehingga karena didikan ibunya inilah maka Imam Bukhari menjadi ulama besar, ulama hadis. Dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail atau dikenal dengan Imam Bukhari ini ketika lahir matanya buta. Jadi Imam Bukhari itu ketika lahir buta matanya. Jadi ibunya selalu menangis setiap malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangannya. Ada yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Lalikai, bahwa ibunya bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian setelah berjumpa dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, sungguh Allah telah mengembalikan pandangan putramu. Ketika kemudian ibunya terbangun, kemudian lihat putranya Imam Bukhari, rupanya sudah Allah sembuhkan kedua matanya. Itu riwayat Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala. Dan walaupun Imam Bukhari dulunya buta, ketika lahir dia buta, karena banyak doa ibunya supaya Allah menyembuhkan kedua matanya, akhirnya Allah sembuhkan. Lah Imam Bukhari ini punya pandangan yang tajam, padahal dulu sempat buta, itu kemudian Allah sembuhkan. Sampai-sampai dijelaskan, Imam Bukhari itu selalu mencatat hadis. Apabila tidak ada biaya untuk membeli semacam lampu templon, mungkin bahasa kita, maka beliau keluar rumah kemudian mencari bulan. Jadi dari cahaya bulan itulah semalaman suntuk Imam Bukhari terkadang menulis atau memindahkan tulisan. Anda bisa bayangkan menulis dengan cahaya bulan. Nah, coba nanti malam kalau pas purnama antum bawa pulpen, bawa buku, di situ dekat kandang ayam situ. Kemudian nulis, kira-kira bisa nggak? Nah, Imam Bukhari bisa.
menunjukkan bahwa dia punya pandangan yang tajam gitu ya. Hanya dengan cahaya bulan saja dia bisa menulis. Luar biasa Imam Bukhari. Padahal dulunya sempat buta, kepada Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Baik. Ada satu kisah yang menarik. Ketika ayahandanya menjelang wafatnya, ayahanda Imam Bukhari Ismail ibn Ibrahim rahimahullahu taala. Jadi detik-detik wafatnya ayahanda Imam Bukhari ini, Ismail bin Ibrahim, didatangi seorang alim min ulama dan dikatakan, kaifa tuqbilu ala Allah, bagaimana anda akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala saat detik sakaratul maut ini? Maka kata ayahandanya Imam Bukhari, apa katanya? Wallahi, demi Allah, inni la a'lamu min mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhatin. Kata ayahandanya Imam Bukhari, Ismail bin Ibrahim ini mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah memasukkan dalam harta walaupun satu dirham dari yang haram ataupun satu dirham dari yang syubhat untuk memberi makan keluarga. Menunjukkan apa? Bahwa ayahandanya Imam Bukhari itu orangnya warok. Perkara syubhat saja tidak mau dimakan, apalagi yang haram. Makanya wajar kalau seandainya Imam Bukhari tumbuh menjadi seorang yang pakar dalam hafalan hadis, bahkan dikatakan Jabalul Hifad, gunungnya hafalan. Makanya Allah mengatakan dalam kisah Khidir dan Musa, ketika membenahi satu rumah yang akan roboh di perbatasan desa, maka Khidir kemudian mengatakan, wa kana abuhuma salihan, salihaini, mungkin bapaknya dulu adalah orang-orang saleh, maka Allah jaga anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah Imam Bukhari ini memiliki kecerdasan luar biasa, karena sejak kecil Imam Bukhari itu sudah terlatih menghafal. Jadi di bawah usia 10 tahun Imam Bukhari itu sudah suka menghafal. Sampai-sampai kata Imam Bukhari, ulhimtul hifdha wa ana shaghir, sesungguhnya saya diilhamkan untuk menjadi penghafal hadis sementara usia saya masih kecil. Bahkan yang luar biasa adalah dikisahkan oleh Sulaiman ibn Mujahid. Jadi Sulaiman ibn Mujahid ini ketika itu duduk dengan salah satu gurunya Imam Bukhari, namanya Muhammad ibn Salam al-Bikandi. Muhammad ibn Salam al-Bikandi, salah satu Imam Bukhari. Dia bercerita, dan ingat ada sejarah ya, Muhammad ibn Salam al-Bikandi ini waktu dia belajar, jadi dia sedang mencatat apa yang disampaikan gurunya, habis tintanya. Sementara gurunya terus bicara haddatsana fulan, sementara tintanya sudah kering. Akhirnya dia berteriak, siapa yang menggantikan, siapa yang memberikan pinjam satu pena, maka kuhargai 1 dinar. Padahal 1 dinar bisa membeli 10-20 kolam. Karena takut kalau seandainya ketinggalan catatan. Itu gurunya Imam Bukhari itu ya, Muhammad ibn Salam al-Bikandi. Lah jadi Muhammad ibn Salam al-Bikandi ini suatu ketika cerita kepada Sulaiman ibn Mujahid. Lah Imam Bukhari ini baru saja kemudian duduk di majlisnya, kemudian pergi. Katanya Muhammad ibn Salam al-Bikandi kepada Sulaiman ibn Mujahid ini, kalau seandainya kamu tadi datang cepat ke sini, kemudian engkau berjumpa dengan anak kecil, maka engkau akan takjub dengan anak itu, karena anak itu yahfad 70.000 hadis. Anak itu memiliki hafalan 70.000 hadis. Ketika itu usia 11 tahun. Jadi ketika usia Imam Bukhari itu 11 tahun, kata gurunya Muhammad bin Salam al-Bikandi kepada Sulaiman ibn Mujahid, kalau engkau tadi cepat saja datang kemari sebelum perginya anak kecil itu, engkau akan melihat bahwa
ada anak kecil mampu menghafal 70 alf hadis, 70.000 hadis di usia 11 tahun gitu. Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari di usia 11 tahun sudah 70.000 hadis itu di kepalanya, di luar kepala, sama dengan kita di luar kepala tapi nggak masuk. Kalau Imam Bukhari di luar kepala ya betul-betul dalam kepala ya. Akhirnya kemudian Sulaiman ibn Mujahid penasaran, dicarinya anak itu, maksudnya Imam Bukhari. Setelah berjumpa kemudian dia katakan seperti yang dikatakan Muhammad ibn Salam al-Bikandi ini, apakah engkau benar menghafal 70 alf hadis, 70.000 hadis? Kata Imam Bukhari, bahkan aksar, lebih daripada 70.000. Tapi ma'asyiral muslimin, setiap ulama itu punya ujian, termasuk juga Imam Bukhari. Imam Bukhari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala persis seperti Imam Ahmad. Tetapi masalahnya yang menguji Imam Bukhari itu bukan siapa-siapa, tapi gurunya sendiri. Namanya Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli rahimahullah ta'ala. Nah, Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli ini sebenarnya seorang qadhi di Bukhara itu. Dia seorang qadhi, seorang pekerja kerajaan yang memutuskan sebuah perkara. Nah, Muhammad Yahya al-Dhuhli adalah orang yang paling berpegang dengan akidah Imam Ahmad, seorang ulama ahli sunnah. Dia gurunya Imam Bukhari dan gurunya juga Imam Muslim, Muhammad Yahya al-Dhuhli. Nah, salah satu keyakinan Muhammad Yahya al-Dhuhli itu menutup rapat-rapat tentang pemahaman Jahmiyah, di mana Yahya al-Dhuhli mengatakan, "Man qala lafdzul Qur'ani makhluk fa huwa jahl." Siapa yang mengatakan lafaz Al-Qur'an makhluk maka dia Jahmi. Nah, ketika itu pandangan Imam Bukhari dengan pandangan Imam Ahmad berbeda. Bukan berbeda maksudnya mengatakan Quran makhluk, tidak. Cuman Imam Bukhari lebih memerinci. Kalau Imam Ahmad kan secara global. Kenapa? Wajar di zamannya, karena Imam Ahmad itu menghadapi orang-orang Mu'tazilah, menghadapi orang-orang Jahmiyah, sehingga Imam Ahmad sangat ketat tentang masalah Al-Quran itu. Makanya Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Ushulus Sunnah, "Man qala lafdzul Qur'ani makhluk fa huwa jahmi." Barang siapa yang mengatakan lafaz Quran makhluk maka dia Jahmi. Tapi Imam Bukhari beda. Imam Bukhari memerinci. Kata Imam Bukhari, dia mengatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Jadi Imam Bukhari mengatakan, kalau suara orang yang membaca Al-Quran, berarti suara orang yang baca makhluk. Karena suara yang membaca Quran itu kadang baik, kadang tidak baik, kadang enak, kadang gak enak gitu. Tetapi yang dimaksud al-kalam, ucapan yang keluar, maka itulah kalam. Jadi Imam Bukhari memberi, kalau suaranya makhluk, tapi ucapan yang keluar kalam. Tapi Imam Ahmad mengatakan lafaz Al-Quran makhluk, Jahmiyah. Nah, ketika itu para ulama sudah tahu pandangan Bukhari yang berbeda dengan Yahya al-Dhuhli yang berpegang dengan pendapat Imam Ahmad. Ketika Imam Bukhari kemudian datang menemui Yahya al-Dhuhli, ketika itu Yahya al-Dhuhli mempersilakan Imam Bukhari untuk mengajar, dan subhanallah ribuan orang bertumplak di majelisnya Imam Bukhari. Ketika itu orang-orang sudah mewanti-wanti, jangan bicara tentang Al-Quran. Artinya jangan ditanya Bukhari soal mauqif dia tentang Al-Quran, karena dia lebih memerinci. Dan itu yang benar kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi ada saja Allah takdirkan yang bertanya, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang lafzul Quran? Terpaksa lebih jawab. Kata Imam Bukhari, adapun lafaz Al-Quran, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara yang membaca Quran ya suara qari, tapi kalam yang keluar itulah kalam Allah Al-Bari. Dari sini Imam Bukhari difitnah mengatakan Al-Quran. Lah, ketika Imam Bukhari difitnah mengatakan Al-Quran makhluk, sampai pula kemudian berita ini kepada gurunya Muhammad Yahya al-Dhuhli yang ketika itu seorang qadhi.
merasa sempit dadanya karena difitnah masalahnya. Dan ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum dia wafat, kemudian Imam Bukhari pun akhirnya menulis satu buku bantahan kepada gurunya namanya Khalqu Af'alil Ibad. Ya, bantahan kepada gurunya Muhammad Yahya Al-Zuhri. Namanya Khalqu Af'alil Ibad. Baru setelah itu Imam Bukhari kemudian Allah takdirkan meninggal dunia. Dia mengatakan bahwa Imam Bukhari sebelum meninggal dia berdoa, Allahumma innahu qad dhaqat alayya al-ard bima rahubat faqbidni ilaika. Ya Allah, rasanya bumi ini sudah sempit bagiku, maka cabutlah nyawaku. Ada yang mengatakan Imam Bukhari itu meninggal disebabkan karena sakit hati. Sakit hati karena gurunya difitnah, bayangkan dia sampai diusir dari negaranya. Wajar, dia manusia. Ya kan? Mata kabidan kata para ulama, mati karena terlampau sakit hati kepada gurunya, jadi kepikiran sakit hati. Maka disitulah Imam Bukhari akhirnya kemudian meninggal dunia. Lah Imam Muslim ketika itu marah kepada Yahya Al-Zuhri. Kenapa? Karena ini sama-sama guru nih. Yahya Al-Zuhri juga gurunya Imam Muslim, Imam Bukhari juga gurunya Imam Muslim. Kok berdebat nih guru-guru dua-duanya, marah Imam Muslim. Makanya Imam Muslim akhirnya apa? Setelah dia tahu permasalahan Imam Bukhari dengan Yahya Al-Zuhri, catatan Muhammad Yahya Al-Zuhri dikembalikan kepada gurunya. Makanya tidak ada dalam Sahih Muslim satu pun riwayat dari Yahya Al-Zuhri dicantumkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Kenapa? Karena dia membela Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari itu seorang muqtadi. Walaupun dia difitnah oleh gurunya Yahya Al-Zuhri, tetap saja dalam Sahihnya dicantumkan hadis beliau, tapi dengan cara disamarkan namanya. Imam Bukhari tetap diambil. Karena dia gurunya, masalahnya kan gitu. Tapi dari sini kita bisa ambil petik hikmah bahwa Imam Bukhari sampai sedemikian difitnahnya, sampai diusir dari negaranya sendiri, kemudian dia lari ke Samarkand, setelah itu dia meninggal di Samarkand. Tetapi ikhwatul fiddin, ada satu karya beliau yang sangat fenomenal yang kita sebut dengan Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan bahwa, kisahkan bahwa kenapa Imam Bukhari sampai mengarang satu kitab namanya Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan bahwa dikatakan kepada Imam Bukhari oleh seorang alim ulama besar namanya Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq ibn Rahawayh, dia mengatakan kepada Bukhari, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya Bukhari, cobalah kalau seandainya kau kumpulkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab, maka itu lebih baik. Maka dia mendengar nasihat Ishaq bin Rahawayh. Akhirnya kemudian Imam Bukhari pun mencatat, mengumpulkan hadis selama 16 tahun. Kemudian terkumpul satu buku yang disebut dengan Sahih Al-Bukhari. 16 tahun Imam Bukhari mengumpulkan catatan hadis. Atas saran daripada Ishaq ibn Rahawayh, akhirnya berhasil mengarang satu buku yang kemudian dikenal sangat fenomenal karena bisa mengarang kitabnya Imam Malik. Dulu para ulama sepakat bahwa kitabnya Imam Malik Muwatta adalah kitab terusai setelah Al-Quran. Itu sebelum lahirnya Imam Bukhari dan sebelum lahirnya Imam Muslim. Tapi kemudian setelah Imam Bukhari mengarang satu kitab dan mengumpulkan semua hadis Rasul yang sahih-sahih saja, dari situlah akhirnya para ulama menaikkan derajat Imam Bukhari menjadi kitab tersahih setelah Al-Quran dan derajatnya Muwatta turun. Karena setelah kemudian diteliti kitab Imam Malik Muwatta itu, di situ juga banyak hadis-hadis yang sahih, banyak hadis-hadis yang hasan, banyak hadis-hadis yang lemah gitu ya. Sehingga naiklah peringkat Sahih Bukhari, setelah itu Sahih Muslim, ya, kemudian setelah itu kitab-kitab sunan yang lainnya. Artinya bahwa Imam Bukhari akhirnya diakui dunia kitabnya tersahih setelah Al-Quranul Karim.